Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita kembali dengan program Tanya Jawab bersama Pendeta Yosef Marco. Hari ini kita bersama pendetanya langsung. Apa kabar Pak? Baik, puji Tuhan. Aman dari corona? Berkat perlindungan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kemarin kita sudah melakukan tanya jawab sekitar setengah jam. Ya, kenapanya setengah jam? Karena yang bertanya sedikit, tapi ada ketinggalan. Ya, kemarin itu dengan tema di mana Tuhan saat kita menderita. Nah, ada dua pertanyaan yang tertinggal pada waktu itu dan hari ini akan ditanyakan kembali bersama Pendeta Yosef Marco. Nah, kita langsung saja pertanyaan pertama dengan tema kemarin. Nah Pak, ini ada pertanyaan yang tertinggal minggu lalu. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana membedakan penderitaan yang dari Tuhan atau bukan? Bagaimana membedakan penderitaan yang dari Tuhan atau bukan? Oke. Pertama, saya perlu luruskan pertanyaannya itu. Pertanyaan itu kurang tepat kalau menurut saya. Bagaimana kita membedakan penderitaan dari Tuhan? Tuhan nggak pernah mau kasih kita penderitaan loh. Itu yang pertama. Jadi penderitaan itu sebenarnya adalah konsep yang dilakukan oleh iblis oleh karena dosa yang ada, yang sudah terjadi di dalam yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kemudian tatanan dunia yang memang sudah rusak oleh karena itu. Nah, namun kalau seandainya Tuhan mengizinkan boleh penderitaan itu terjadi, nah artinya bagi anak-anak Tuhan, orang percaya, penderitaan itu bukan sesuatu yang menyenangkan Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan itu terjadi. Itu seperti layaknya ujian untuk membuat orang atau anak-anaknya itu naik ke tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Yang pertama. Lalu yang kedua, tujuannya mengizinkan penderitaan adalah supaya semakin memurnikan iman kita, semakin mendekatkan kita dengan Tuhan, dan akhirnya kita melepaskan pengandalan diri kita, sepenuhnya kita bergantung kepada Tuhan. Jadi itu sebenarnya, ya. Jadi penderitaan itu bukan dari Tuhan, bukan dari Tuhan. Ya, Tuhan bukan makhluk yang iseng yang dia kasih nih penderitaan, dia kasih nih kenikmatan, enggak. Ya, penderitaan itu karena perbuatan si jahat, akibat dosa yang sudah terjadi sehingga dunia sudah menjadi rusak, dan yang ketiga karena kedagingan, artinya akibat ulah kita sendiri, gitu loh. Artinya kita yang tidak berhikmat sehingga akhirnya penderitaan boleh terjadi pada kita. Jadi seperti itu mungkin. Lebih tepatnya apakah ujian Pak? Ya, jadi sebenarnya ujian, artinya bukan penderitaan, jadi ujian bagi orang anak-anak Tuhan. Penderitaan itu dijadikan Tuhan kalau seandainya terjadi itu adalah ujian. Nah, dan ingat ini bahwasanya seperti firman Tuhan bilang, dia tidak akan memberikan ujian yang melebihi daripada kemampuan anak-anaknya. Seperti seorang guru, dia tahu kemampuan muridnya itu seperti apa, kemampuan anak didiknya seperti apa, dan level seperti apa yang harus dia berikan. Jadi kalau seandainya ada ujian yang terjadi yang bentuknya adalah penderitaan, maka satu hal yang harus kita syukuri, satu hal yang bisa kita ingat dalam kehidupan kita, oh ya, ini saya pasti mampu, dan ini pasti sesuatu yang tidak melebihi dari kemampuan saya. Seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi lebih tepatnya ujian, bukan penderitaan. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua yang tertinggal. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak? Mengapa penderitaan itu atau mungkin ujian itu tidak selesai? Padahal kita sudah berdoa, minta kepada Tuhan. Di firman kan dikatakan, mintalah. Sudah kita minta Pak, carilah, maka kita akan dapat. Sudah dicari tapi nggak dapat. Kadang kita sudah sampai jenuh, tidak tahu lagi jalan keluar. Bagaimana tanggapan? Oke, jadi begini. Yang namanya orang hidup, temannya pasti penderitaan.
Jadi kalau kita meminta supaya penderitaan nggak ada lagi dalam hidup kita, it's something impossible, dan Tuhan pasti tahu itu nggak akan dia lakukan itu. Karena apa? Tempat yang tidak ada lagi air mata, tempat yang tidak ada lagi namanya penderitaan adalah sorga kemuliaan. Nah, dunia ini adalah tempat sementara yang sudah rusak oleh karena dosa. Ini adalah tempat sementara. Nah, kenapa harus tetap diizinkan kita side by side dengan penderitaan? Supaya itu tadi, melalui penderitaan itu mata kita terus terarah kepada Tuhan. Mata kita selalu tertuju kepada Tuhan. Jadi jangan harapkan, jangan berpikir bahwasanya kalau saya sudah jadi anak Tuhan, saya sudah menjadi orang pilihan Tuhan, maka saya akan terbebas dari masalah. Tidak. Dia tidak mengatakan seperti itu, tetapi firman Tuhan berkata, yang sudah di dalam aku akan memberikan penyertaan yang sampai selama-lamanya. Artinya, dalam masa yang tidak baik, Tuhan beserta kita. Dalam masalah yang baik, Tuhan juga beserta dengan kita. Penyertaannya yang sempurna. Tetapi kalau permasalahan itu akan terus ada. Inilah dunia. Nah, kapan itu ketika tidak ada lagi masalah? Ketika kita sudah menuju surga kemuliaan. Jadi, apa sih yang kita harapkan dalam dunia ini? Oh, supaya tidak ada masalah. Itu sesuatu yang mungkin, karena dunia ini sudah rusak oleh karena dosa, ya. Iblis sudah memakai jalan dunia ini untuk membuat sesuatu yang menyusahkan kita, yang menderitakan orang-orang anak-anak Tuhan. Tetapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya memberikan bahu yang kuat untuk kita, dan Dia berjanji segala perkara itu pasti akan dapat kau tanggung kalau kau berjalan bersama-sama dengan aku. Jadi seperti itu ininya, pengertiannya. Jadi jangan harapkan kita nggak punya masalah, itu nggak mungkin. Selama kita hidup, teman kita pasti masalah. Iya, seperti itu. Jadi jangan sampai jenuh. Ya, minta jangan terus. Ya. Ya, kalau seperti kata khotbah Pak Gembala, pernah mengatakan ya gedor, ya, gedor pintu surganya digedor. Supaya jangan sampai jenuh-jenuh deh gitu. Betul. Ya, betul. meminta itu jangan sampai jenuh-jenuh. Oke Pak? Ya. Ya, itu tema kita minggu lalu yang ada 2 ketinggalan pertanyaan yang belum dijawab. Nah, hari ini tema kita adalah grace. Ya, grace itu kasih karunia. Nah, Pak, ada pertanyaan soal kasih karunia ini. Nah, kita tanya, bagaimana menempatkan kasih karunia dengan benar? Bagaimana menempatkan kasih karunia? Kita kan sudah dikasih karunia ini. Ya. Tapi bagaimana menempatkannya dengan benar? Oke. Baik. Pertama, yang menjadi dasar kita itu tertuang dalam kitab Efesus pasalnya yang kedua. Bahwasanya kita itu selamat bukan karena perbuatan baik. Bukan karena usaha kita. Tetapi karena pemberian Allah, pemberian Tuhan. Artinya kita diberikan hadiah, grace. Bukan karena ada sesuatu hal yang baik yang dilihat oleh Tuhan sehingga kita mendapatkan, enggak. Semata-mata hanya karena pemberian Tuhan. Karena itu dikatakan Rasul Paulus dalam kitab Efesus itu, jangan ada orang memegahkan diri. Nah, dengan demikian ada yang membedakan kita, kasih karunia yang dialami oleh kita orang yang percaya. Begini, kita menjadi baik, menjadi orang baik, kita menjadi orang yang benar, bukan untuk mengejar keselamatan, tapi karena kita sudah mendapatkan keselamatan. Jadi sebagai action atas sesuatu yang sudah terjadi pada kita. Jadi kita menjadi orang-orang baik itu, menjadi orang-orang benar itu, bukan mengejar-ngejar pahalanya, enggak, supaya kita dikasihani Tuhan dan akhirnya diselamatkan, tidak. Keselamatan sudah diberikan Tuhan, dan sebagai reaksi kita, orang yang sudah diselamatkan, kita melakukan perbuatan yang baik seturut dengan, dan firman Tuhan selalu mengajarkan sesuatu yang baik, dan itu yang kita lakukan di dalam hidup kita. Dan yang paling ditonjolkan bagi orang percaya itu adalah kasih. Seperti itu. Oke. Jadi untuk pertanyaannya tadi itu jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua, Pak. Apakah orang Kristen masih perlu melakukan hukum Taurat? Karena sudah ada kasih karunia tadi. Apakah masih perlu melakukan hukum Taurat? Oke. Ini pertanyaan yang juga ditanyakan oleh jadi polemik di jemaat di Roma, dan Rasul Paulus sudah mentuntaskan persoalan ini. Artinya apa?
hukum Taurat itu dipakai pada saat, ya, kalau kita melihat dari sejarahnya, hukum Taurat itu dipakai untuk menjaga tatanan dari bangsa atau umat pilihan Tuhan, yaitu bangsa Israel saat itu. Nah, dalam perjalanannya Tuhan mau lewat hukum Taurat ini ada yang membedakan. Begini loh, ternyata umat pilihan Tuhan itu seperti ini, gaya hidupnya, cara hidupnya, peribadahannya. Ya, tujuan Tuhan untuk menjadikan umat pilihan itu adalah supaya semua bangsa, semua orang boleh melihat, seperti ini rupanya hidup di dalam Tuhan. Nah, kemudian Tuhan juga menjadikan hukum Taurat ini supaya mengajarkan kepada umat manusia begitu sulitnya untuk bisa datang ke hadapan Tuhan. Nah, kalau hukum yang dipakai, Taurat itu yang dipakai, maka tak ada seorang pun yang akan selamat. Itu sebabnya Yesus datang, Tuhan itu sendiri datang dalam rupa dan wujud manusia untuk mentuntaskan, untuk menjawab kegalauan manusia, bahwasanya kau tak perlu lagi hukum Taurat akan membuatmu binasa, tetapi karena kehadiranku, pengorbananku, engkau menjadi selamat. Jadi di situ kita mengetahui posisi kita. Saya manusia yang gak layak, saya manusia yang gak sempurna, saya manusia yang sesungguhnya tidak pantas, tetapi Tuhan mempantaskan saya. Tuhan mengasihani saya, Tuhan mengasihi saya, supaya saya tidak binasa, tetapi saya beroleh hidup yang kekal. Artinya Yesus adalah penyempurnaan dari semuanya. Dan hukum Taurat itu semua tertuang di dalam kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus. Seperti itu. Nah, karena kalau misalnya kita biasanya seperti kalau pakai hukum, maka pasti di situ ada unsur pidananya, artinya pasti ada konsekuensinya. Nah, karena begitu beratnya untuk mentuntaskan hal itu sebabnya saya yang ambil alih, Tuhan ambil alih sendiri, dan dia menjadi manusia, dia tuntaskan semua, hukum Taurat selesai untuk dibayarkan, dan manusia hidup di dalam kasih karunia, dalam kasih Yesus. Begitu dia. Oke. Terima kasih Pak. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Iya. Apa sih Pak arti takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan. Ya. Takut akan Tuhan itu bukan seperti pengertian kita takut melihat singa, bukan seperti takut kita melihat hal-hal yang mengerikan, atau misalnya suami takut ketika ada istrinya. Enggak seperti itu. Enggak. Jadi takut akan Tuhan itu pengertiannya adalah hormat, menghormati Tuhan. Nah, kalau menghormati Tuhan itu artinya apa? Dimanapun, dalam peristiwa apapun, dalam kejadian apapun, dia tetap respect dan tahu ada junjungan yang harus dia hormati. Sama seperti misalnya seorang anak, kalau dia takut akan bapaknya, takut akan orang tuanya, bukan artinya dia sembunyi-sembunyi untuk melakukan kesalahan, tidak. Tetapi dia menyadari, satu hal, saya adalah anak bapak saya harus menjaga attitude saya harus menjaga kebiasaan saya harus bisa jadi berkat dimanapun saya berada. Karena apa? Melekat nama baik orang tua saya, melekat nama baik yang namanya bapak saya ataupun ibu saya. Nah, itu yang dimaksudkan takut akan Tuhan. Jadi bukan takut sama pendeta ya. Nah, kalau misalnya kita hanya melihat oknum itu, maka pada akhirnya kita akan menjadi orang yang hipokrit atau munafik. Di depan pendeta kita begitu rohaninya, ketika di dalam gereja setiap hari Minggu angkat tangan puji Tuhan sampai kita berbahasa roh dan segala macam, tetapi di luar dari itu, di luar dari semua seremonial itu, kita menjadi orang yang kembali hidupnya sangat duniawi dan tidak bisa menjadi berkat. Tidak seperti itu. Ingat ini baik, mata Tuhan melihat segala sesuatunya. Takut akan Tuhan, maka kita hormat dimanapun kita berada, sekalipun mungkin istri tak melihat, sekalipun suami tak melihat, sekalipun pendeta tak melihat, pengerja, diaken tak melihat, kita tahu
yang kita pedomani adalah firman Tuhan, dan Tuhan melihat kita dalam segala keadaan, kita akan terus berjalan dalam firman Tuhan. Kita nggak mau lari dari pedoman firman Tuhan. Itu yang dikatakan, itu yang dimaksudkan dengan takut. Oke, jadi takut akan Tuhan itu, Bapak Ibu, bukan seperti takut akan singa, Iya. ya, bukan takut karena harimau, Betul. tapi menghormati Tuhan. Yes. Oke, Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud ahli Taurat dan orang Farisi zaman modern? Oke. Baik. Kita runut dulu dengan pengertian yang sesungguhnya ya. Orang Farisi ini atau ahli-ahli Taurat adalah orang-orang yang memang mendalami kitab-kitab Taurat itu. Orang yang belajar tentang pemahaman tentang Taurat, dan mereka paham serta hatam dengan dengan adat istiadat daripada Taurat, tata cara bagaimana peribadatan berdasarkan Taurat. Nah, sampai sekarang itu masih terjadi. Kalau kemarin saya baru dari Yerusalem juga, saya melihat golongan-golongan yang seperti itu. Mereka sangat sekali hafal dengan Taurat, mereka sangat paham sekali, beribadatan mereka juga sangat ketat sekali. Nah, mereka tahu. Nah, ketika Yesus ada, ini mengganggu yang namanya kenyamanan mereka. Yesus hadir dan Yesus berapa kali menggoncang orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Kenyamanan mereka terusik. Karena bagi Tuhan Yesus apa? Agama itu ataupun kepercayaan itu bukan sesuatu yang jadinya seremonial atau formalitas. Tapi biarlah yang namanya agama itu menjadi way of life. Makanya kekristenan juga ya, itu bukan hanya sekedar agama saja, tetapi way of life. Jalan hidup kita, gaya hidup kita yang harus dimunculkan di sana. Itu sebabnya beberapa kali Tuhan Yesus mengkritik gitu loh. Ketika ada orang Farisi yang berkata, guru, coba lihat itu, muridmu makan di hari Sabat, katanya. Lalu Tuhan Yesus bilang apa? Gak usah munafik, lu kalau kerbaumu jatuh ke lumpur, kau pasti akan tolong, katanya begitu. Jadi kita bukan, itu tadi mungkin berkaitan dengan takut akan Tuhan tadi. Jadi bukan takut karena hukuman gitu. Ya. Nah, orang-orang Farisi itu adalah orang-orang yang terikat dengan, kalau saya lakukan ini nanti saya akan begini, kalau saya begini akhirnya begini. Nah, akhirnya menjadi orang-orang yang munafik. Ketika untuk berbicara soal kepentingannya, maka dia akan lakukan. Tapi ketika itu berbicara tentang orang lain, maka dia akan bertindak seolah-olah itu sesuai dengan, kita harus berjalan sesuai dengan aturan. Tidak. Nah, Tuhan Yesus itu melabrak itu semuanya. Yang terpenting dalam kehidupan ini adalah kau tunjukkan kasih yang tertinggi. Itu sebabnya dia juga berikan suatu ketika dia berikan ilustrasi tentang orang Samaria yang baik-baik. Ada ahli Taurat yang datang tapi mereka cuekin saja. Ya, ada orang dia cuekin saja, tapi ada orang Samaria yang terkenal katanya dalam pengertian mereka itu orang berdosa, itu orang gak kenal Tuhan, tapi justru dia punya kasih. Nah, jadi dalam pengertian dunia modern juga seperti itu. Yesus dengan keras berkata, hati-hati terhadap ragi orang Farisi dan ahli Taurat. Artinya jangan kita terjebak kepada pola yang Tuhan Yesus memang tidak suka, dan Yesus tegur. Sikap hidup yang tidak baik seperti itu, kemunafikan. Nah, jadi sekarang ini pun ini yang harus kita waspadai. Jangan menjadi orang percaya yang hanya di bibir saja, hanya di mulut saja. Tapi dalam kehidupan kita tidak memancarkan itu. Kita tidak pernah bisa menjadi berkah. Kita berkata-kata sangat elok, kita hafal ayat-ayat Alkitab, tapi kalau dalam perbuatan kita tidak melakukan dan tidak memancarkan kasih, saya pikir kita nggak ada ubahnya dengan orang-orang Farisi. Kita bisa berdoa syafaat begitu panjang, mulai dari Allah, Abraham, Ishak dan Yakub, seluruh perjanjian lama kita ucapkan. Orang berkata, hebat kali ini orang. Enggak, bukan itu yang menjadi kapasitas rohani kita. Tetapi kita ketika memancarkan kasih Tuhan, itulah yang modern. Nah, orang Farisi modern adalah orang-orang yang akhirnya bersikap munafik. Artinya apa? Perkataan dan perbuatannya tak sejalan dengan firman Tuhan.
dengan kenyataan. Nah, ini yang Tuhan tidak mau, ini yang harus kita hindari. Hendaknya perkataan kita sejalan pula dengan perbuatan kita. Jadi kalau dirunut ke dunia, sepertinya orang Farisi ini orang politik ya. Karena kan kalau pengertian politik ini kan di mana ada kepentingan. Bicara soal kepentingan. Ya, mungkin ada kaitannya juga di sana. Gitu. Tapi saya nggak mau menghakimi para politikus itu. Enggak. Mereka juga bisa berbuat itu berkat. Oke Bapak Ibu ya, itu pertanyaannya, jawabannya. Iya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah kita dibenarkan oleh iman Pak atau perbuatan kita? Kita dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Iman yang apa? Iman yang mengakui bahwasanya Yesus itu disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit kembali oleh karena dosa-dosa kita, mewakili dosa kita. Nah, kebenaran inilah yang kita munculkan, dan itulah yang pada akhirnya membawa kita kepada keselamatan. Kita meyakini, kita mengimani bahwasanya saya menerima kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi. Jadi bukan karena perbuatan kita, sama sekali bukan karena perbuatan kita. Nah, untuk analogi sederhananya, pada suatu ketika di dalam Alkitab kita, bangsa Israel bersungut-sungut. Nah, lalu kemudian banyaklah keluar sidewinder, ular pada membunuh itu, yang mematuhi banyak bangsa Israel. Akhirnya mereka berseru, Tuhan kami sudah berdosa, Musa kami sudah berdosa, tolong ampuni kami, berdoalah sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni dosa kami. Lalu Musa berdoa, dan saat itu Musa diperintahkan oleh Tuhan untuk membuat memacakkan patung ular dari tembaga, dipacakkan dalam sebuah tiang. Katakan kepada bangsa itu, barang siapa yang melihat kepada tiang itu, maka dia tidak akan dipatuk oleh ular, dia akan selamat. Nah, pertanyaannya di sana, banyak walaupun sudah dilakukan oleh Musa dan Musa sudah menyerukan hal itu, Anda tahu banyak masih dari anak Israel itu yang mati dipatuk ular. Kenapa itu terjadi? Yang dilakukan oleh orang Israel hanya mengimani apa kata Tuhan saja melalui Musa. Pandang ular ini dan kau selamat, katanya. Tapi nggak mereka buat. Mungkin sebagian mereka menggunakan, masa cuma lihat patung aja gue selamat. Mending ngambil kayu, mending naik ke dataran yang lebih tinggi supaya terhindar dan sebagainya. Itu orang-orang yang menggunakan logika. Tetapi ada sebagian orang, ya itu kata Musa, itu kata Tuhan, ya udah aku imani saja. Dan akhirnya mereka selamat. Sedangkan yang menggunakan akal dan logikanya, mereka justru binasa. Jadi seperti itu, bukan karena perbuatan. Mengimani apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kita percaya karena itu. Itu sebabnya Rasul Paulus bilang apa? Barang siapa yang percaya di dalam, siapa mengaku percaya dengan mulutnya, percaya dalam hatinya Yesus adalah Tuhan, maka dia selamat. Seperti itu. Ya Pak. Ya. Jadi kalau seperti itu, kadang ada orang bertanya seperti itu. Ketika, berarti kalau percaya Yesus, iman Yesus bahwa dia juru selamat, maka kita selamat. Yes. Jadi boleh dong kita membunuh gitu. Tapi aku percaya nih sama Kristus gitu. Apakah aku diselamatkan? Aku membunuh nih karena, tapi aku percaya gitu loh. Ya. Bagaimana tanggapan Bapak? Oke. Jadi kalau seperti itu tidak benar. Karena yang dilakukan oleh Yesus itu bukan mereform, tapi transform. Orang yang sudah menerima keselamatan atau sudah lahir baru itu, dia itu terjadi transformasi. Transformasi itu artinya perubahan, bukan reform. Reform itu maksudnya kalau misalnya ada kaleng udah penyok-penyok, kemudian diperbaiki, diketok-ketok dan jadi balik lagi kaleng, itu namanya reform. Dia hanya memperbaiki. Tapi kalau transform itu perubahan. Saya beberapa kali dalam khotbah saya mengatakan contoh seperti ini. Adalah seorang anak perempuan yang pulang dari sekolah, kemudian dia dengar suara wih, dia pikir apa ini pikirnya. Kemudian dia lihat di parit, rupanya ada seekor anak babi yang baru lahir yang kejebur ke parit. Lalu karena kasihan si anak ini, ambil itu anak babi dan kemudian dia bilang sama mamanya, "Mah, saya mau pelihara anak babi ini, kasihan sekali." "Ya sudah, kalau kamu bertanggung jawab nggak apa-apa, silakan pelihara." Kemudian akhirnya dibawalah anak babi ini
Kemudian karena kotor, dia mandikan anak babi ini, dia bersihkan semuanya, dia mewangikan semuanya dengan shampoo-nya dia pakai, dan akhirnya anak babi ini bersih sekali. Dan kemudian bukan itu saja, ketika di kamar dia pakai aksesoris, dia kutekin babi ini, kemudian bahkan dia lipstikkan, lalu dia pakai lagi pita di telinga si babi. Nah, kemudian tidak lama si anak ini keluar, pergi bermain sama temannya, dan ketika dia pulang dia nggak nemukan anak babi tadi. Dia cari babi mana katanya, tapi nggak ketemu. Kemudian ketika dia lihat ke paret, si babi itu udah main paret lagi. Pita yang berwarna merah, gincu yang berwarna merah udah hitam lagi karena kena lumpur. Tapi karena dia sayang sama babi, dia ambil lagi, dia cuci lagi, dia perbuat seperti hal yang pertama. Si babi ini kinclong kembali dan cantik lagi. Dan kemudian ketika dia keluar lagi, si babi itu juga nggak nampak lagi di kamar. Ternyata di mana ditemukan? Di parit juga. Dia lakukan lagi perbuatan yang sama. Nah, ini akan terus menerus terjadi. Kenapa? Karena seekor babi tidak akan tahu yang namanya kebersihan. Seekor babi tidak akan tahu bagaimana indahnya kalau dipakaikan pita. Seekor babi tidak akan tahu kalau seandainya dia diberikan lipstik. Nah, jadi bagaimana cara merubahnya? Cara merubahnya cuma satu. Itu hati babi itu harus dibedah, dicabut hati babinya, terus kemudian diambil hati manusia, masukkan ke dia. Karena manusia yang tahu estetika tentang kecantikan, kebersihan, dan sebagainya. Nah, itu yang juga terjadi buat kita. Kalau orang yang katanya sudah di dalam Tuhan, menerima keselamatan dari Kristus, maka hatinya yang lama itu sudah diganti oleh Tuhan dengan hati yang baru. Artinya kalau dia sudah punya hati yang baru, segala yang gak baik itu menjadi musuhnya. Karena dia bukan lagi esensi yang lama. Yang lama itu sudah mati. Dia sudah diberikan hati yang baru. Kalau dulu dia berbohong adalah persoalan yang biasa, ketika dia di dalam Tuhan, ketika dia sudah diperbarui oleh Tuhan, dia mungkin jatuh dalam kebohongan, tetapi ada yang tidak tenang dalam diri dia. Yang saya perbuat ini salah, yang saya perbuat ini salah. Kalau dulu udah mati rasa, tapi sekarang apa? Karena apa itu terjadi? Karena hatinya sudah bertransformasi. Hatinya sudah digantikan dengan hati Kristus. Nah, itu sebabnya kalau orang yang sudah di dalam Tuhan, dia pasti akan memiliki belas kasihan. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku, wah saya udah di dalam Tuhan, saya udah dalam Tuhan, tapi kemudian bunuh orang, saya nggak percaya. Saya pertanyakan, jangan-jangan dia memang ngakunya aja lahir baru, tapi kenyataannya bukan. Ada juga banyak kejadian seperti itu. Udah jadi WL gereja yang besar, pada akhirnya gara-gara seorang pria saja akhirnya menyangkal Yesus dan mengikut kepada kiblat yang lain. Banyak guru-guru sekolah minggu juga melakukan hal yang sama. Padahal dia begitu sangat aktif. Jadi itu gak jaminan. Orang rohani di gereja itu tidak menjadi jaminan bahwasanya dia sudah orang yang lahir baru. Itu sebabnya saya tidak sepakat untuk selalu memakai kata kalau orang Kristen itu bakal selamat. Enggak. Orang yang percaya, karena nggak semua orang Kristen bakal selamat, nggak semua orang Kristen itu sudah lahir baru, nggak semua. Tapi orang yang percaya pasti dia akan selamat. Seperti itu. Jadi orang yang percaya itu akan selamat. Ya, jadi orang percaya tidak akan melakukan tindakan-tindakan kriminal. Seperti itu. Oke Pak, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bagaimana Pak supaya hidup kita ini tidak lagi dikuasai oleh dosa? Begini, saya ilustrasikan kalau kita misalnya minum kopi, ya kan? Atau mungkin gelas itu, coba minta tolong diambilkan sebentar. Iya, di depan ini ada ini jus apa namanya, jambu merah, jus jambu merah. Minum dulu ya. Nah, dia punya sisa nggak? Ada sisanya. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita membersihkan kotoran ini? Kalau seandainya kita ambil tisu, lalu kita lap, apakah bersihnya sempurna? Kalau seandainya kita pakai baju kita untuk ngelap ini, apakah dia juga akan bersih sempurna? Caranya cuma satu. Ambil gelas ini, letakkan di bawah keran, lalu biarkan air dari keran itu mengalir dengan deras. Dan apa yang terjadi?
air itu akan menekan kotoran-kotoran gelas ini, bekas jambu merah ini, muncrat keluar, dan akhirnya apa? Membawa kebersihan pada gelas. Nah, bagaimana caranya kita supaya apa tadi? Supaya kita bisa tidak hidup dalam dosa, ya? Jalan satu-satunya mendekat kepada Kristus. Belajar firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perbanyak persekutuan kita dengan Tuhan. Itu seperti air bersih yang akan membersihkan kotoran-kotoran. Nah, sekarang begini, kita sangat terpengaruh sekali oleh lingkungan atau keadaan sekitar kita. Kalau Anda ingin berhenti mengucapkan kata-kata yang kotor, jangan bergaul sama orang-orang yang suka berbahasa kotor, karena bagaimanapun lama-kelamaan pasti akan berpengaruh. Saya dulu ingat sekali, saya nggak terlalu suka lagu dangdut. Waktu itu pernah waktu booming itu di mana. Saya bingung waktu itu, ini lagu apa sih? Tapi waktu bangun pagi, tetangga saya dengar memutar lagu itu di mana. Kemudian nggak lama kemudian ketika di kantor juga saya dengar juga orang di situ putar lagu di mana. Kemudian saya iseng putar lagu, apa yang saya dengar di sana? Lagu di mana. Akhirnya sore saya pada akhirnya ketika mandi, sebelum mandi saya bersiul di mana. Saya itu dari apa? Nah, karena itu apa? Mari mendekat kepada yang baik. Kalau kita mendekat kepada yang baik, maka yang baik pula yang akan menekan dan membasuh tubuh kita, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang lama, hal-hal yang tidak baik yang kita lakukan dulu sebelum dalam Tuhan, kalau mendekat kepada Kristus, maka kita akan mendapatkan pembersihan. Maka kita akan berjalan dan berpadanan dengan kebenaran firman Tuhan kalau kita sering membaca firman Tuhan dan bersekutu dengan Tuhan. Jadi seperti itu. Oke. Jadi seperti itu. Jadi kalau bagaimana caranya hidup tidak dalam dosa, maka kita bergaul dengan orang-orang yang rajin ke gereja, ikut persekutuan, jangan malas seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya ibadah di rumah. Karena ada teman juga dia senang ibadah sendiri katanya, karena persekutuan itu penting. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih bisa kan Pak? Ya boleh silakan. Nah, ini ada pertanyaan yang kayaknya kurang nyambung, tapi tidak apa-apa. Tidak apa-apa, Anda pakai. Apa arti menghujat Roh Kudus Pak? Menghujat Roh Kudus. Ini artinya kalau sebenarnya dalam bahasa Yunani-nya blasphemo, yang kalau dalam bahasa Inggris blasphemy gitu, seperti menghujat, mengejek atau mengeraskan atau tidak mengindahkan. Nah, kenapa dikatakan menghujat Roh Kudus? Itu artinya sama seperti orang yang sudah tahu kebenaran itu, tapi menolak kebenaran itu. Menepiskan kebenaran itu, mengeraskan hatinya dan lebih menutup matanya untuk tidak mau menerima kebenaran itu. Itulah yang namanya menghujat Roh Kudus. Jadi sama seperti orang bangsa Yahudi pada saat itu, ya kan? Mereka melihat keanehan-keanehan pada saat fenomena alam yang luar biasa yang terjadi pada waktu penyaliban. Bahkan sampai kepala pasukan berkata apa? Sungguh dia ini adalah anak Allah. Tapi pertanyaannya, apakah dia jadi orang percaya? Belum tentu juga. Kita tidak mencatat itu. Artinya sudah dilihat bagaimana kasih karunia Tuhan. Sudah Tuhan katakan, kita diberikan Roh Kudus buat kita. Tapi kita keraskan hati kita. Kita mematikan suara Roh Kudus itu dalam kita. Ini yang disebut dengan menghujat daripada Roh Kudus. Dan akibatnya adalah membawa kepada kebinasaan. Itu sebabnya dikatakan dalam Alkitab bahwa dosa yang tak terampuni itu adalah menghujat Roh Kudus. Karena apa? Kebenaran itu ditolak. Bagaimana mungkin sesuatu yang benar itu kita tolak? Pasti akhirnya membawa kita kepada kecelakaan. Jadi seperti itu. Jadi orang yang sudah tahu itu Kristus, ini juru selamat, ini kebenarannya, tetapi dia lebih mempertahankan udahlah, mengeras
mengeraskan hatinya, menutup matanya untuk kebenaran itu. Ini yang disebut dengan menghujat. Oke, kita lanjut lagi pertanyaan. Ini mulai banyak ya sepertinya. Nah, ini Pak. Jika orang Kristen, Iya. Pertanyaan dari siapa? ada ini, Oh, tapi iya. tidak mau disebutkan. Oh iya, oke. Jadi anonim dia Pak. Oh gitu ya. Ya, jika orang Kristen bunuh diri, apakah dia akan kehilangan keselamatannya Pak? Orang Kristen, Dia bunuh diri nih. oke. Kalau orang Kristen bunuh diri nggak akan selamat. Ada, tapi orang percaya ada nggak yang bakal bunuh diri? Nggak ada. Orang percaya nggak mungkin mau bunuh diri. Gitu. Tapi kalau orang Kristen bunuh diri, iya, bakal ada gitu. Dia selamat? Enggak dong. Loh, kenapa hukumnya bunuh diri ini bakal nggak selamat? Ingat baik dari mulai hal penciptaan dalam kitab Kejadian. Ya kan? Allah membentuk manusia itu segambar dan serupa dengan dia. Dia melukis manusia itu, membentuk manusia itu. Ya kan? Setelah dibentuknya, apakah manusia itu hidup? Belum. Ayat berikutnya berkata apa? Lalu Allah meniupkan nefesh dalam bahasa Ibrani. Nefesh yang artinya nafas. Jadi tiup Tuhan setelah digambar, Tuhan tiup nih. Lalu apa yang dikatakan? Manusia itu hidup. Manusia itu hidup. Artinya nafas yang kita punya ini ketitipan Tuhan. Tuhan, kita hidup karena ada pinjaman dari Tuhan, nafas Tuhan. Terus kemudian, kalau ini merupakan nafas kita ini merupakan pinjaman, lah kok kita suka-sukanya kapan kita mau akhiri? Nggak boleh loh. Yang berhak untuk mengambil hanya Tuhan, karena miliknya Tuhan. Lah kita ambil sendiri, kita ambil tindakan dengan bunuh diri, wah pasti kita tidak akan selamat karena itu. Siapa kita? Itu sama artinya kita merasa kita lebih Tuhan dari Tuhan gitu. Nah, ini repot urusannya. Dan pasti terpastikan dalam teologi kekristenan yang bunuh diri itu tidak akan ada masalah. Jadi jangan coba-coba untuk dilakukan itu. Mencoba-coba melakukan bunuh diri. Dan orang percaya tidak akan ada pikiran untuk melakukan hal seperti itu ya. Yes. Oke Pak, kita lanjut. Sepertinya ini satu lagi Pak. Iya. Ya, lumayan banyak. Mana pertanyaannya? Oke. Sudah ditariknya kembali Pak. Oh gitu. Pertanyaannya iya. Ya. Tadi ada dia bertanya, cuman ditariknya kembali. No problem. Silakan saja kalau ada yang mau ditanya, Iya. jangan malu. Saya juga bukan orang yang akan mampu menjawab semuanya, tetapi kita sama-sama belajar, itu tujuan daripada kita melakukan siaran ini ya, Bapak Ibu. Jadi seperti tema kita malam ini adalah bicara tentang kasih karunia. Jadi penekanan kita adalah itu tadi. Saya bukan mengharap, tetapi Tuhan mau supaya kita itu boleh menonjolkan sikap hidup sebagai orang yang memang sudah mendapatkan belas kasihan Tuhan. Ya, mungkin Tuhan seperti dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah memberikan perumpamaan, ada orang yang berhutang 10.000 talenta kepada seorang raja. Dia sudah tidak mampu untuk membayarnya. Lalu kemudian ketika masa perhitungan, si raja ini panggil orang yang berhutang itu. Dan kemudian si yang berhutang itu berkata, dia nggak sanggup melakukannya. Minta tolong belas kasihan. Dan karena tergerak belas kasihan, tergerak oleh belas kasihan, si raja ini memberikan pengampunan. Dan dia akhirnya dibebaskan. Oh ya, utang saya dibebaskan, terima kasih raja, katanya begitu. Wah, dia sukacita sekali. Nah, kemudian dia keluar dari tempat itu, dan ketika di jalan ternyata dia berjumpa dengan sahabatnya, temannya yang ada berhutang sama dia.
Tidak 10.000, hanya 100. Dan kemudian apa yang terjadi? Dia ingat, ini kawan ini berhutang sama aku. Dia cekek kawannya ini. Lalu dia katakan, mana hutangmu? Bayar hutangmu. Kata. Aduh saudaraku, belum ada uang untuk membayar hutangku, sabarlah begini. Nggak bisa. Kemudian dia bawa itu ke pengadilan dan akhirnya dipenjarakannya sahabatnya itu, saudaranya itu. Nah, terdengar oleh raja. Kemudian dipanggil oleh raja itu. Di mana hatimu? Katanya. Kau yang berhutang begitu banyak aja kuampuni, masa kau saudaramu yang berhutang sebegitu saja kau sanggup penjarakan dia? Dasar kau manusia yang tidak tahu diri. Dan akhirnya hukuman itu dijatuhkan kepadanya. Nah, orang yang kalau sudah menerima kasih karunia, ayolah kita menyadari satu hal. Kita diselamatkan bukan karena kekuatan, kehebatan, ketampanan, kecantikan, kekayaan. Tidak ada satupun yang dilihat Tuhan yang lain. Tapi karena semata-mata Tuhan kasihan buat kita. Dia tidak mau kita binasa, Dia mau kita beroleh hidup yang kekal. Karena itu, kalau kita memang sama-sama orang berdosa, terus kenapa kita masih harus menghakimi satu dengan yang lain? Seolah-olah kita paling benar dan orang lain salah, dan kemudian kita saling menghujat satu dengan yang lain. Tidak perlu kita lakukan itu. Kita manusia yang punya banyak keterbatasan. Kita sangat terbatas. Kita manusia yang berdosa. Yang kita perlu lakukan apa? Berikan hikmat-Mu Tuhan supaya aku menjadi pribadi yang jauh lebih baik, jauh lebih baik. Bukan menghakimi, bukan menghujat satu dengan lainnya, tidak. Kita minta sama Tuhan supaya kita menjadi orang yang lebih berhikmat supaya bisa menjadi berkat. Dan kemudian yang harus ditonjolkan dari orang yang mendapatkan kasih karunia itu adalah dengan menunjukkan kasih. Sehebat apapun kau ibadah, seluar biasa apapun tampilanmu di luar sana, tapi kalau kau tak punya kasih, tak ada artinya. Karena apa? Kita hidup oleh karena kasih karunia. Karena itu yang muncul, yang harus dominan dalam hidup orang percaya itu adalah kasih. Jadi kalau ada orang ngakunya orang percaya tapi nggak punya kasih, wah, saya pikir itu sesuatu yang opposite atau yang sangat bertolak belakang sekali dan hampir impossible dengan itu. Termasuk orang pelit ya. Termasuk orang pelit juga. Ya karena apa ya? Sekarang seperti sekarang ini, situasi sedang sulit. Ya, situasi sedang sulit. Semua mengalami. Gitu. Nah, coba lihat. Gitu. Nah ini kita sering merasa kalau ada lagu-lagu dunia itu apa namanya itu? Aku merasa orang termiskin di dunia. Kita seringkali merasa kita orang paling malang. Belum tentu. Coba lihat, masih banyak lagi yang begitu. Karena itu apa? Disinilah waktunya buat kita. Saya mau bilang, ini sebenarnya jangan katakan Tuhan kenapa penderitaan terenggak. Ini sebenarnya kesempatan buat kita orang percaya. Untuk apa? Untuk menunjukkan kasih Kristus kepada sesama kita. Ini waktunya. Ini waktunya kita punya sikap yang berbeda. Ini kesempatan buat kita untuk menunjukkan sesuatu yang berbeda kepada dunia. Oh, orang Kristen, orang percaya itu adalah orang-orang yang pemurah, orang-orang yang pengasih. Bukan waktunya untuk pelit. Ini waktunya buat kita untuk menyampaikan kasih karunia kepada siapapun dengan menunjukkan kasih, dengan tidak jadi orang yang pelit, mau berbagi kasih, mau memberi kasih. Ya sama seperti gereja kita. Ya, saya sebagai gembala sidang, saya sampai dengan detik ini sejak kita ada larangan untuk beribadah, kita tidak mengutip persembahan apapun. Karena apa? Bagi saya itu harus selesai dengan diri saya. Bukan artinya saya nggak perlu dana dari gereja, tapi saya pikir saatnya gereja juga untuk memberi kepada jemaat. Itu sebabnya gunakan dana yang saudara untuk bisa boleh bertahan. Jangan pikirkan gereja dulu, justru ini waktunya gereja yang berpikir untuk jemaat. Itu sebabnya saya juga menggalang bantuan-bantuan supaya jemaat-jemaat kita juga boleh pada akhirnya terbantu dalam masa kesusahan sekarang ini. Jadi kasih itu harus nyata, jangan katanya-katanya. Biar nanti semuanya, enggak. Kasih itu harus nyata melalui tindakan kita. Dan ini waktunya buat kita semuanya sebagai orang percaya. Oke
Pak, ada masuk pertanyaan Oke. ketiga lagi ya. Ketiga. Oke. Pak, arti kasih karunia yang sebenarnya itu apa? Arti kasih karunia. Iya. Maksudnya spesifiknya bagaimana? Dibuat begini, arti kasih karunia yang sebenarnya. Kasih karunia, Artinya itu apa? Mungkin seperti itu. kasih karunia itu kan grace gitu. Sederhananya begini. Kalau saya misalnya bilang sama kamu, Yuris, saya mengasihimu. Dan karena saya mengasihimu, saya kasih tablet ini buat kamu. Oke? Oke. That's a gift. You don't have to pay anything. Itu hadiah. Anda tak perlu bayar apapun sama saya. Tapi kalau seandainya kamu keluarkan uang kamu 10.000, pendeta, terima kasih lah udah kamu kasih sama aku tablet ini. Inilah Pak Pendeta ya, sekedar untuk apanya bensinnya 10.000. Apakah itu disebut dengan hadiah? Tidak. Karena kamu ada return dengan saya. Nah, kasih karunia itu adalah ketika saya bilang, ini buat kamu nih. Selesai. Selesai di sana. It's a gift, it's a hadiah. You don't have to pay anything. Pemberian. Nah, itulah yang disebut dengan kasih karunia. Nah, begitu juga keselamatan. Orang bilang, aku mengasihimu dengan kasih yang kekal dalam hidup Yeremia. Aku mengasihimu dengan kasih yang kekal. Dia berikan buat kita. Saya pernah kasih ilustrasi waktu itu ke murid-murid saya. Saya bilang begini, saya punya uang 50.000 nih, saya bilang. Pada murid-murid saya bilang, siapa yang mau duit? Oh, semua tunjuk tangan mau duit. Oh, semua uang, semua uang. Saya punya uang 50.000. Barang siapa yang mau ambil ini dari tangan saya, maka dia akan dapatkan uang 50.000. Dari hampir 54 siswa di situ, hanya satu orang yang ngambil uang. Kemudian, ya saya kasih sama dia. Kalau putus sebenarnya contoh, saya kasih buat dia. Loh, yang lain baru, oh, tahu gitu Pak. Tadi saya, loh, kenapa kamu nggak ambil? Saya bilang, ya malu aku Pak. Malu, katanya. Kemudian yang lain, kenapa nggak ngambil? Oh, nanti Bapak bohongan sama aku Pak. Bohong-bohongan, katanya kayak gitu. Takutlah saya Pak, katanya. Karena dia tidak percaya. Itu yang kedua. Lalu ada juga yang bilang, takut Pak, nanti Bapak jadinya marah sama saya dan sebagainya. Banyak yang takut dengan, banyak yang punya motivasi lain-lain. Tetapi intinya, sama seperti kasih karunia. Akulah jalan keselamatan dan hidup, dan tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Masa selamat cuma percaya aja kata orang? Ya nggak selamat. Tapi kalau saya percaya, saya bilang, saya percaya. Saya diselamatkan oleh karena kebaikanmu, oleh karena pengorbananmu kali salib. Keselamatan menjadi milik kita. Nah, saudara, jadi ini yang disebut dengan kasih karunia. Sebenarnya itu adalah pemberian, anugerah, hadiah, tanpa harus berbuat apapun. Tak ada returnnya. Karena semata-mata Tuhan mau memberikan. Yang harus kita lakukan apa? Menerima. Kalau nggak terima, nggak ada. Itu yang dimaksudkan dengan kasih karunia yang sebenarnya. Ini nyambung juga Pak. Apakah semua manusia mendapatkan kasih karunia? Semua. Ya, tapi apakah semua manusia? Pertanyaan berikutnya, lanjutannya. Apakah semua manusia akan menerima kasih karunia itu? Tidak. Kan ada. Sama seperti murid saya tadi. Dari 54 cuma satu yang dapat 50.000. Kenapa? Karena macam-macam motivasinya. Mana mungkin Pak Yosef bakal ngasih uang 50.000? Kata sebagian. Yang sebagian lagi bilang, takutlah 50.000 nanti nilai saya bakal dikurangin nih. Padahal saya betul-betul mau kasih pada saat itu. Ada yang malu. Akhirnya semua gak dapat. Dari 54 itu cuma satu yang menerima. Nah, jadi begitu juga. Kasih karunia itu diberikan kesempatan sama siapapun seluruh manusia di dunia ini. Diberikan oleh Tuhan. Berarti tidak ada standarnya. Tidak ada standarnya. Yang namanya masing manusia punya nafas, daging, Tuhan sediakan kasih karunia. Tapi persoalannya manusia itu ada yang tidak mau terima, ada yang mau terima. Sekarang keputusannya ada kepada manusia tersebut kembali. Seperti itu. Oke,
pertanyaan sudah dijawab semua ya. Jadi terima kasih. Kemarin ada yang bertanya juga Pak, Oh iya. kenapa Pak nggak dibikin live streaming via YouTube gitu. Oke. Nah, masalahnya Bapak Ibu yang terkasih, link YouTube kita belum sampai 1000 subscriber, jadi tidak bisa yang namanya live streaming. Makanya siaran langsungnya melalui fanpage Gereja Baptis Indonesia Gembala Agung ya. Jadi kalau ada yang minta live streaming ya bantu subscribe biar sampai 1000 kita live streaming via YouTube. Iya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu terima kasih sudah menyaksikan ya. Nanti siaran langsung ini akan kita masukkan ke YouTube ya. YouTube-nya itu Pendeta Yosef Marco. Bisa disaksikan ulang pertanyaan-pertanyaannya yang ada yang mungkin ada pertanyaan sama gitu, bisa diulang, dilihat lagi di link YouTube tersebut. Sampai jumpa kembali di minggu depan. Temanya akan dikabarkan nanti ya Pak, minggu depan ya. Sampai di situ dulu. Shalom dari kami. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.